Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Drisi Mardiana. Kali ini saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai B.J. Habibie. Sebelumnya, saya akan menunjukkan buku yang saya review. Buku ini berjudul Inspirasi dan Motivasi B.J. Habibie, yang ditulis oleh Punto Ali Fahmi. Oke, langsung saja kita mulai. Let's get it! Baharudin Jusuf Habibie atau yang biasa kita panggil B.J. Habibie adalah salah seorang yang sangat menginspirasi. Itulah yang menjadi alasan saya memilih B.J. Habibie untuk saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Pasti banyak dari kita yang tahu bahwa beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang kemudian menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia menggantikan Soeharto yang mundur pada saat itu. Tapi tidak banyak yang tahu loh, sebelum menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau sudah memiliki banyak jabatan. Di antaranya adalah Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara tahun 1979 sampai 1998, Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 1978 sampai 1998, Direktur Utama PT PAL Indonesia tahun 1978 sampai 1998, Ketua Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tahun 1978 sampai 1998, Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan tahun 1980 sampai 1998, Direktur Utama PT Pindad tahun 1983 sampai 1998, Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis tahun 1988 sampai 1998, Ketua Badan Pengelola Industri Strategis tahun 1989 sampai 1998, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 1990 sampai 1998, Koordinator Presidium Harian Dewan Perlindungan Golkar tahun 1993. Setelah itu, beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 dan menjadi Presiden Indonesia pada tahun yang sama, yaitu 1998 sampai 1999, menggantikan Soeharto yang mundur pada saat itu. Pasti kita semua bingung, bagaimana bisa beliau menjalaninya dengan jabatan yang penting seperti itu. Tapi beliau menjawab bahwa kuncinya adalah manajemen waktu. Karena beliau tidak harus berada di salah satu lembaga atau perusahaan itu setiap harinya. Sekali dalam seminggu, beliau akan berada di salah satu lembaga atau perusahaan tersebut. B.J. Habibie merupakan bapak pesawat Indonesia karena beliau memberikan kontribusi yang besar dalam membuat perhitungan serta desain pesawat terbang. Karyanya antara lain VTOL atau Vertical Take-Off and Landing, pesawat angkut DO-31, pesawat angkut militer Transkal C-130, Hansa Jet 320, Airbus A300, pesawat CN-235, serta pesawat N-250. Karenanya, B.J. Habibie banyak mendapat penghargaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Sejak kecil, B.J. Habibie memang merupakan anak yang rajin sekali membaca. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya, membaca buku, dibandingkan main dengan teman-temannya. Saat B.J. Habibie masih di bangku SMP, ayahnya wafat. Ibunya pun harus menghidupi dirinya dan keenam saudaranya. Pada saat itu, di Makassar banyak kehilangan guru dari Belanda karena mereka pulang ke negara asalnya. Karena itu, Habibie dipindahkan ke Jakarta untuk melanjutkan studinya. Habibie menumpang di rumah saudaranya yang berada di Jakarta. Tapi cuaca di Jakarta sangat berbeda dengan di Makassar. Bahkan panas di Makassar belum ada apa-apanya dibandingkan di Jakarta. Sehingga Habibie kecil menulis surat kepada ibunya. Ibunya pun mengerti lalu memindahkan B.J. Habibie ke Bandung. Di Bandung, Habibie menumpang pada teman baik ayahnya. B.J. Habibie bersekolah di sana hingga lulus SMA. Pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan studinya di ITB. Tetapi hanya berlangsung 1 tahun karena di tahun berikutnya ia melanjutkan studinya ke Jerman atas permintaan ibunya. Pada saat itu, di Jerman, banyak mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sana karena beasiswa dari pemerintah, tetapi tidak dengan Habibie. Ibunya sangat bertekad untuk membiayai kuliahnya di Jerman. Oleh karena itu, B.J. Habibie ingin cepat menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke Indonesia agar tidak memberatkan ibunya. Di waktu liburannya, B.J. Habibie lebih memilih untuk bekerja dan mengikuti ujian. Di Jerman, Habibie sempat sakit parah hingga masuk rumah sakit. Di kondisi terburuknya, dokter bahkan berkata bahwa ia sudah tidak memiliki harapan lagi. Tetapi semangat juangnya yang tinggi dan serta keajaiban yang diberikan Tuhan membuat Habibie sadar dan perlahan-lahan membaik, hingga akhirnya ia sembuh dari sakitnya.
Suatu hari, B.J. Habibie mengambil cuti dari pekerjaannya untuk pulang ke Indonesia. Pada saat itu, benih cintanya untuk Ibu Ainun mulai muncul. Akhirnya, B.J. Habibie memantapkan diri untuk menikahi Ibu Ainun. Pernikahan itu digelar pada 12 Mei 1962. Setelah itu, Ibu Ainun ikut suaminya ke Jerman karena B.J. Habibie masih punya pekerjaan di sana dan juga ingin melanjutkan studinya. Setelah lulus dari studinya, B.J. Habibie bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan di Jerman. Habibie mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kestabilan konstruksi untuk bagian belakang pesawat terbang F-28 yang 3 tahun lamanya belum terpecahkan. Tetapi Habibie mampu menyelesaikan masalah itu hanya dalam waktu 6 bulan. Habibie bahkan dipercaya untuk mendesain pesawat terbang yang baru. Pada tahun 1974, Habibie pulang ke Indonesia dan melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur untuk pengembangan dan penerapan teknologi di perusahaannya untuk membangun bangsa Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie banyak menolak tawaran pekerjaan di Jerman. Bahkan ia menolak tawaran dari Presiden Filipina. Habibie menolak itu semua karena jika Indonesia membutuhkannya, ia harus pulang kembali ke tanah air. Habibie adalah orang yang sangat ingin memajukan Indonesia. Ia sangat ingin menjadi bagian dari majunya teknologi di Indonesia. Saat sampai di Indonesia, Habibie langsung menjabat sebagai penasihat presiden dan penasihat direktur utama Pertamina. B.J. Habibie diangkat sebagai wakil presiden pada bulan Maret 1998 dan menjadi presiden pada bulan Mei 1998. Saat itu, Indonesia dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat genting seperti krisis moneter yang menimbulkan penjarahan, kekerasan massa, pembakaran, dan perusakan yang terjadi di mana-mana. Saat Habibie naik sebagai presiden Indonesia ketiga, beliau terus bekerja sangat keras untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Salah satu keberhasilan yang dicapai Habibie adalah beliau berhasil menekan nilai mata uang rupiah terhadap dolar yang saat itu nilainya mencapai 15.000 per dolar menjadi di bawah 10.000 per dolar. Banyak kebijakan-kebijakan Habibie yang pastinya menimbulkan pro dan kontra, tetapi itu semua dilakukan Habibie untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saat Habibie menjabat sebagai Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang disingkat IPTN, industri tersebut awalnya dirintis oleh 20 orang pekerja Indonesia yang bekerja dengan Habibie saat di Jerman. Lalu, Habibie mulai menjalin kerjasama dengan industri pesawat di luar negeri dan Habibie berhasil membuat kesepakatan untuk memproduksi seluruh komponen pesawat di Indonesia. Pada tahun 1980, nama IPTN makin dikenal luas sehingga banyak perusahaan yang berdatangan untuk menjalin kerjasama. Pada 1988, IPTN mulai membuat langkah baru yang sangat berani, yaitu merancang pesawat canggih yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia. Pesawat ini diberi nama N250 Gatot-Kaca, yang akan memuat 50 orang, serta dilengkapi dengan teknologi yang canggih pada masanya. Rencananya, pesawat ini mampu terbang pada ketinggian 25.000 kaki dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dengan jarak terbang hingga 1.480 km. Untuk membuat desain pesawat ini sendiri membutuhkan waktu 5 tahun lamanya. Tanggal 9 Agustus 1995, pesawat ini melakukan uji coba terbangnya dan mencetak sejarah baru karena dibuat oleh putra-putri dari Indonesia. Pesawat N250 ini dapat terbang dan berputar-putar dengan indahnya di langit Bandung saat itu dan kembali mendarat dengan sempurna. Karena pesawat ini, Indonesia menjadi salah satunya negara dunia ketiga yang mampu merancang dan membangun pesawat terbangnya sendiri. Setelah kesuksesan penerbangan pesawat ini, Habibie tidak besar kepala. Saat wartawan ingin mewawancarainya pun, Habibie meminta agar orang-orang yang membuat pesawat itu yang diwawancara dan bukan dirinya. Kesuksesan pesawat ini tidak hanya melepaskan beban berat yang ditanggung Habibie, tetapi juga telah mewariskan ilmu, dedikasi, kekayaan, keberanian, determinasi, dan masih banyak lagi bagi generasi penerus bangsa. B.J. Habibie didiagnosis mengalami kebocoran pada klep jantungnya, lalu beliau segera menjalani perawatan di Jerman. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengirimkan tim dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ke Jerman untuk memantau perkembangan B.J. Habibie. Untungnya, perawatan tersebut berhasil. Pada hari Rabu 11 September 2019, Indonesia sangat berduka karena kehilangan sosok putra bangsa yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. B.J. Habibie meninggal pada pukul 18.03 di RSPAD Gatot Subroto setelah menjalani perawatan intensif karena degenerasi sejumlah organ tubuhnya, termasuk jantung.
Selamat tinggal Eyang Habibie, jasa dan baktimu kepada negeri tak akan terlupakan oleh bumi pertiwi. Sekian biografi singkat dari B.J. Habibie yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.